Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait hasil pembelajaran mandiri saya pada minggu keempat, di mana pada minggu keempat ini saya mempelajari mengenai hukum aliran air tanah dalam hidrogeologi tambang. Nah, untuk pembelajaran pertama yaitu mengenai konsep dasar aliran air tanah, di mana air tanah ini bergerak dalam pori-pori atau retakan batuan akibat gaya gravitasi dari tekanan hidrolik. Nah, aliran ini dapat terjadi secara vertikal atau horizontal, yang mana tergantung pada struktur geologi dan perbedaan tekanan hidrolik dalam suatu sistem akuifer itu sendiri. Nah, untuk aliran air tanah ini dapat dikategorikan berdasarkan aliran laminar, di mana aliran ini teratur dan mengikuti jalur tertentu dalam pori batuan. Kemudian ada aliran turbulen, yang dimana aliran ini tidak beraturan dan bercampur. Biasanya ini terjadi di celah besar atau dalam sistem pengumpaan yang tinggi. Dan menurut Darcy tahun 1856, dalam hukum Darcy ini pergerakan air tanah sangat bergantung pada permeabilitas material yang gradien yang hidrolik. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai hukum Darcy. Nah, di mana hukum Darcy ini menjelaskan dasar aliran air tanah. Untuk hukum dasar dalam hidrogeologi ini menggambarkan laju aliran air tanah dalam medium berpori. Nah, hukum ini dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan KA delta H per L, di mana Q ini debit aliran air tanah, K itu konduktivitas hidrolik atau permeabilitas, A itu luas per penampang aliran air, delta H ini perbedaan tinggi hidrolik atau tekanan hidrolik, dan L itu adalah panjang jalur aliran air tanah sendiri. Nah, selanjutnya pada materi yang saya pelajari mengenai konduktivitas hidrolik dan faktor yang mempengaruhi aliran tanah. Nah, untuk konduktivitas hidrolik ini adalah parameter yang menunjukkan seberapa mudah air dapat mengalir melalui suatu medium geologi. Nah, nilai K atau nilai hidrolik ini sangat tergantung pada jenis batuan atau tanah. Kemudian ada jenis-jenis aliran air tanah. Itu yang pertama ada aliran jenuh dan tidak jenuh. Aliran jenuh ini terjadi di dalam akuifer yang seluruh pori-porinya terisi air, dan aliran tidak jenuh itu terjadi di zona padosa atau di atas akuifer. Nah, kemudian ada aliran horizontal dan vertikal, kemudian ada aliran steady state dan transient. Nah, untuk aliran steady state ini adalah kondisi aliran yang sudah mencapai keseimbangan dan tidak berubah terhadap waktu. Dan untuk transient ini adalah aliran yang masih mengalami perubahan debit dan tekanan akibat faktor luar seperti hujan atau pemotongan tambang. Dan untuk metode uji sumur atau pumping test untuk menentukan aliran air tanah, itu langkah-langkahnya: pertama, kita melakukan pengukuran sumur uji dan pemasangan piezometer, kemudian pemotongan air secara konstan, mencatat penurunan muka air tanah, dan menganalisis data menggunakan metode Theiss atau Jacob untuk menentukan K dan S yang tadi. Mungkin di minggu keempat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.